Assalamualaikum, perkenalkan saya Elvito Kumala dari kelas C Prodi Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum algoritma dengan dosen pembimbing Bapak Mezan El Hairi Kusuma. Materi yang akan dibahas di video ini adalah pengertian flowchart, tujuan flowchart, jenis-jenis flowchart, simbol-simbol flowchart, dan flowchart dalam memasak mie goreng. Yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian flowchart. Jadi, flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah step atau urutan prosedur dari suatu program. Flowchart biasanya mempengaruhi suatu program, maka dari flowchart ini kita dapat menentukan langkah apa saja dari awal hingga akhir dalam pembuatan suatu program atau aplikasi. Selanjutnya adalah tujuan flowchart. Yang pertama, untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah atau program yang ada menjadi lebih terarah, lebih rapih, dan mudah dipahami dengan simbol-simbol standar. Yang kedua, untuk menentukan apakah langkah-langkah yang dibuat itu sudah logis atau tidak, sehingga memudahkan kita untuk menemukan bug atau error dalam proses yang belum tepat. Yang ketiga, menjadi dokumentasi. Dengan adanya dokumentasi, maka dapat mempermudah kita menjelaskan kepada orang lain tentang penyelesaian masalah atau program yang kita buat, serta dapat melakukan collab dengan orang lain. Adapun jenis-jenis flowchart yang diantaranya yaitu yang pertama, flowchart system. Flowchart system merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Yang kedua, flowchart dokumen. Bagan alir dokumen atau disebut juga bagan alir formulir merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Bagan alir dokumen ini menggunakan simbol-simbol yang sama dengan yang digunakan di dalam bagan alir sistem. Yang ketiga, flowchart skematik. Bagan alir skematik merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Perbedaannya adalah bagan alir skematik selain menggunakan simbol-simbol bagan alir sistem, juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan. Yang keempat, flowchart program. Bagan alir program merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagan alir program dibuat dari derifikasi bagan alir sistem. Yang kelima, flowchart proses. Flowchart proses merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Simbol-simbol flowchart antara lain, yang pertama flow direction. Biasanya, simbol yang termasuk ke dalam kategori ini digunakan sebagai simbol penghubung. Yang kedua, processing symbol. Sesuai dengan namanya, simbol proses digunakan untuk menyatakan simbol yang berkaitan dengan serangkaian proses yang dilakukan. Yang ketiga, input atau output simbol. Simbol yang termasuk ke dalam bagian input-output berkaitan dengan masukan dan keluaran. Jadi, flow direction itu terdiri dari beberapa simbol, yaitu yang pertama ada flow direction, berfungsi untuk menghubungkan simbol yang satu dengan yang lainnya, menyatakan arus suatu proses. Yang kedua, communication link, berfungsi untuk transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang ketiga, konektor, digunakan untuk menyatakan sambungan dari proses yang satu ke proses berikutnya di halaman yang sama. Yang keempat, offline connector, digunakan untuk menyatakan sambungan dari proses yang satu ke proses berikutnya di halaman yang berbeda. Selanjutnya, processing symbol. Yang pertama ada simbol proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Yang kedua, simbol manual, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan komputer. Yang ketiga, simbol decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan kemungkinan dua jawaban, yaitu iya atau tidak. Yang keempat, simbol predefined process, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Yang kelima, terminal, simbol yang menunjukkan awal dan akhir suatu flowchart,
Yang keenam, simbol offline storage. Simbol yang menjelaskan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan. Yang ketujuh, simbol manual input. Simbol yang memasukkan data secara manual dengan online keyboard. Dan yang terakhir adalah simbol input atau output. Yang pertama ada simbol input atau output. Digunakan untuk menyatakan input atau output tanpa melihat jenisnya. Yang kedua, punch card. Digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari card. Yang ketiga, disk storage. Digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari disk. Yang keempat, magnetic tape. Digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari pita magnetis. Yang kelima, dokumen. Digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari dokumen. Yang keenam, display. Digunakan untuk menyatakan keluaran melalui layar monitor. Materi terakhir yang akan dibahas di video ini adalah flowchart dalam memasak mie goreng. Jadi, saat kita membuat flowchart, simbol yang wajib kita gunakan di awal adalah simbol terminator. Selanjutnya ada simbol predefined process yang mana kita gunakan untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Selanjutnya ada simbol input atau output yang kita gunakan untuk menuang air ke dalam panci. Lalu ada simbol proses yang digunakan untuk membuka bumbu-bumbunya. Setelah itu kita masak air yang sudah dituang ke panci, lalu tunggu hingga air mendidih. Selanjutnya ada simbol decision yang mana berfungsi untuk menampilkan dua kemungkinan, yaitu iya atau tidak. Jika air sudah mendidih, masukkan mie ke dalam panci yang berisi air mendidih tersebut. Setelah itu, aduk dan tunggu hingga matang. Jika sudah matang, tiriskan mie dan aduk hingga merata, dan mie goreng sudah siap disajikan. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya bahas di video ini. Jika ada kurang, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum, terima kasih.